Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini edisi Rabu 11 Mei 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah di surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kuasa kasih karunia-Mu senantiasa menuntun kami, dengan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42, saya mengambil satu tema untuk kita renungkan, yaitu satu kata dengan perbuatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yesus mendapatkan berbagai macam tantangan, termasuk dalam nas kita pada hari ini berasal dari orang-orang Yahudi. Pada saat itu, dalam nas kita saat ini, orang-orang Yahudi hendak melempari Yesus dengan batu. Alasan mereka adalah karena Yesus menghujat Allah. Karena Yesus yang walaupun manusia, kata mereka, menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga kemudian mereka menganggap selayaknya lah orang yang menghujat Allah harus dihukum mati, dilempari dengan batu. Nah, saudara-saudari sekalian, perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yesus beserta dengan pekabaran yang ia lakukan, ia melaksanakan berbagai macam penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan sepanjang perjalanan yang ia lakukan tersebut. Karena itu, dari nas kita pada hari ini, saya hendak mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam dua hal. Yang pertama adalah tetaplah berbuat baik kendati tidak dianggap. Pertanyaan Yesus kepada orang-orang Yahudi adalah, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Memang alasan orang-orang Yahudi adalah karena ia menghujat Allah dengan menyatakan dirinya satu di dalam Allah. Dalam nas kita sebelumnya, di situ dikatakan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 ini. Namun dengan segala keadaan yang dialami oleh orang Yahudi, mereka kemudian menganggap apapun yang dilakukan oleh Yesus semua menjadi tidak baik. Padahal perbuatan-perbuatan baik telah ditunjukkan oleh Yesus, penyembuhan, pemulihan, orang yang buta dapat melihat, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan baik yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus membuat ia dapat menunjukkan kuasa kealahannya. Namun orang-orang Yahudi tidak dapat mempercayainya. Saudara-saudariku, berapa banyak perbuatan-perbuatan baik yang telah saudara lakukan di dalam hidup saudara? Berapa banyak saudara-saudara berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, namun tidak dianggap.
Kadang mungkin kita merasa kecewa. Kadang mungkin kita merasa sia-sia saat melakukan perbuatan yang baik ini. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berasal dari Bapa, ia tidak pernah berhenti. Bahkan perbuatan yang baik dengan penuh kasih telah ditunjukkan oleh Yesus sampai kepada kematiannya di Bukit Golgota. Karena itu kita pada masa kini senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, kendati mungkin saja perbuatan baik kita tidak dianggap orang lain. Tapi Bapa di surga mengetahui bahwa hati kita ingin melakukan perbuatan yang baik. Bahwa hidup kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Kita hendak sungguh-sungguh untuk mengasihi orang lain meskipun mungkin orang menganggap kita tidak sungguh-sungguh untuk mengasihi mereka. Kita sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik kendati orang menganggap mungkin kita memiliki motif-motif di belakangnya. Tidak usah kita memperdulikannya. Tetaplah melakukan perbuatan baik itu. Kendati perbuatan baik yang kita lakukan tidak dianggap. Yang kedua adalah lakukanlah apa yang dikatakan dan katakanlah apa yang dilakukan kita. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kesaksian Yohanes telah mengklarifikasi dan memverifikasi, telah menyatakan dan membenarkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, perkataan-perkataan Yesus adalah sesuatu yang saling berkaitan. Ia melakukan kata dan memperkatakan apa yang dilakukannya itu melalui perjalanan pekabaran Injil yang dia lakukan. Itu berarti ada sebuah integritas kata dan perbuatan yang sama. Kadang orang kalau misalnya memperkatakan tapi ia tidak melakukannya, itu juga hal yang berbeda. Suatu hal yang munafik akhirnya. Yang memperkatakan berkuar-kuar, oh kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dalam hidup kita sehari-hari mungkin kita menemukan hal tersebut. Tapi dikatakan dalam nas kita, Yohanes memang tidak melakukan satu tanda pun. Tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Terverifikasi. Dinyatakan, dibenarkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yaitu Yesus membawakan kabar baik bagi semua orang. Yesus Kristus melakukan suatu perbuatan yang baik yang berasal dari Allah untuk mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Karena itu kata dan perbuatan harus satu, sama. Kita memperkatakan apa yang kita lakukan apa yang kita perkatakan. Hidup yang berintegritas akan membuat kita menjadi orang-orang yang percaya, yang berkualitas, yang dapat dipercaya oleh semua orang. Dengan segala keadaan kita, dengan segala hal yang kita miliki, bahkan di dalam hidup kita sehari-hari, kata dan perbuatan ini harus selaras, sama. Nah, karena itu dua hal ini dapat kita renungkan sebagai bagian dalam tema ini, satu kata dengan perbuatan. Di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita melalui kehidupannya. Kita boleh belajar dan kita boleh melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam kebaikan Tuhan Yesus, kami senantiasa terpelihara dan kasih sayang Tuhan boleh dinyatakan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menyatakan kasih Allah itu kepada semua orang.
Ya Tuhan Allah di surga, karena kebaikan Tuhan pula, kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah bagi banyak orang. Dalam kehidupan kami sehari-hari, keluarga kami, bahkan kepada orang di sekeliling kami. Kami berdoa dalam pengasihan Tuhan, agar Engkau memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk melakukan apa yang kami katakan dan memperkatakan apa yang kami lakukan ini. Melalui kehidupan kami setiap hari, menjadi orang-orang yang berintegritas, orang percaya di dalam Tuhan Yesus, sehingga hidup kami senantiasa hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan Yesus, yang menolong kami untuk melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan. Biar renungan firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat senantiasa.